Susno 2J kritik putusan PK terpidana kasus Vina Cirebon, dinilai lamban dan tak perhatian. Mahkamah Agung dinilai lamban menangani perkara peninjauan kembali PK, Saka Tatal dan 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Pasalnya, lebih dari 3 bulan untuk PK Saka Tatal dan hampir 2 bulan untuk perkara 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Belum ada putusannya. Bahkan berkas PK kasus Vina Cirebon ini baru diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 November tahun 2024. Lambannya penanganan PK terpidana kasus Vina Cirebon ini memantik reaksi keras mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J. Inilah wajah benteng penegak hukum kita, yang paling kita harapkan, yaitu wajah pengadilan. Sindir Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Susno menilai Mas seolah tidak peduli pada kasus yang mendapat perhatian nasional, yakni kasus Vina Cirebon. Menurut Susno, kasus yang sudah terangkap ini mestinya ditangani cepat dan adil, sehingga bisa memuaskan rakyat Indonesia. Menangani perkara yang mendapat perhatian masyarakat se-Indonesia saja seperti ini menyangkut hak asasi manusia. 7 orang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas karena anak lo, kritik keras Susno. Susno lalu mempertanyakan slogan Ma yang akan menangani kasus dengan cepat karena sudah 3 bulan baru berkas naik dan belum ditangani. Katanya cepat karena dapat perhatian masyarakat. Cepatnya saja berbulan-bulan, ujarnya. Menurut Susno hal ini memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Bukan memprihatinkan lagi, menyedihkan. Tidak ada perhatian sama sekali. Boro-boro adil. Lamban sekali. Katanya, ini Mahkamah Agung yang tertingginya. Kita wajar protes lo. Yang gaji mereka kita lo dari rakyat. Gak malu sama PH yang bekerja tanpa pamrih. Tidak dapat bayaran. Bahkan keluar duit untuk membela karena perkara ini membuat menderita mereka yang tidak bersalah, ujarnya. Sebelumnya, juru bicara Mahkamah Agung, Ma Yanto, menyatakan bahwa berkas PK telah diterima oleh Mahkamah Agung pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Ada 2 majelis yang ditunjuk untuk menangani perkara ini yang dipilih secara online melalui aplikasi Smart Majelis. Sesuai PP nomor 82, Majelis Hakim diberikan waktu 90 hari untuk memutus perkara ini. Bisa lebih cepat, juga bisa lebih molor. Mudah-mudahan ini lebih cepat, karena perkara-perkara yang mendapat perhatian publik, kata Yanto. Saat ditanya apakah Majelis Hakim mengikuti perjalanan sidang PK kasus ini di pengadilan negeri, Yanto memastikan tidak karena semua berkas di sidang akan dikirimkan ke Ma. Ada fakta hukum. Itu yang dikirim. Dicatat di berita acara persidangan. Ada pendapat hakim itu yang akan dipakai hakim kasasi. Tegasnya. Lama tidak diberitakan. Kondisi 7 terpidana kasus Vina Cirebon diungkap kuasa hukumnya, Jutek Bongso. Belum lama ini Jutek Bongso bersama anggota tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon mendatangi lapas Kesambi, Cirebon, untuk membesuk mereka. Tampak Eka Sandi DKK menyambut Jutek Bongso dan tim dengan senyum merekah. Kepada para terpidana, Jutek berpesan agar mereka mempersiapkan mental menjelang putusan peninjauan kembali PK kasus Vina Cirebon yang tak lama lagi. Intinya, jaga emosi. Yang penting dan utama banyak berdoa. Jangan lupa sholat, tahajud, zikir, doa minta sama Allah. Kata Jutek Bongso dikutip dari tayangan YouTube Jutek Bongso Pasopati Law Firm pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Jutek juga meminta kepada para terpidana untuk tidak terbawa emosi. Mendengar hal itu, Eka Sandi DKK terlihat memperhatikan sambil menganggukkan kepala. Dikatakan Jutek, kondisi para terpidana ini sehat dan semangat melakukan aktivitasnya di lapas. Bahkan mereka mengaku tidak memiliki kendala di lapas, malah lebih gemuk dan tambah sehat. Menurut Jutek, para terpidana ini perlu dipersiapkan mentalnya untuk bisa menerima putusan apapun terkait permohonan PK-nya. Kita memberitahukan sekarang ini proses PK sudah di Mahkamah Agung, saat ini sedang berproses. Sudah ada penunjukan hakim untuk Rivaldi dan Eko, terang Jutek. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, hakim diberi batas waktu maksimal 90 hari untuk menyelesaikan proses PK.
Dan Jutek berharap sebelum awal tahun 2025 para terpidana ini sudah mendapat kepastian nasibnya. Karena itu, lanjut Jutek, perlu dipersiapkan mental mereka untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita mempersiapkan mentalnya untuk menerima apapun keputusannya. Mempersiapkan semangat kalau putusan dikabulkan. Tinggal mempersiapkan masa depan dan ke depan bagaimana. Dan kita arahkan untuk bersiap juga untuk menerima. Kalau PK tidak dikabulkan. Terang kolega Otto Hasibuan ini. Fakta baru kasus Vina 1 terpidana berkasnya terpisah untuk sidang PK di MA. Setelah menjalani sidang peninjauan kembali, PK, kini nasib 7 terpidana kasus Vina untuk bebas masih bergulir. Kini, nasib 7 terpidana kasus Vina tersebut akan ditentukan melalui sidang PK di Mahkamah Agung, MA. Ada fakta baru dari proses sidang PK di MA yang akan digelar nanti. 1 terpidana kasus Vina berkasnya diserahkan ke MA terpisah 6 terpidana lainnya. Hal ini diungkap oleh juru bicara Mahkamah Agung, Yanto. Yanto mengungkap bahwa pihaknya telah menerima 3 berkas pada tanggal 4 November tahun 2024 lalu. Itu ada 3 berkas. Masing-masing 1 berkas 2 terpidana, 1 berkas 5 terdakwa dan 1 berkas